sana berbadan ini kami selamatkan jasadmu Fir'aun. Fir'aun itu dari pasukan Fir'aunnya kan tenggelam di Laut Merah ya Pak. Ketika mengejar Musa, Fir'aun dan pasukannya tenggelam, tapi Fir'aun tidak tenggelam. Halo, Allah mengatakan di dalam surat Yunus 92 tadi. Ya. Jadi hari ini aku selamatkan jasadmu Fir'aun tidak tenggelam. Untuk apa? 5 khalfaka ayat. 5 khalfaka ayat agar menjadi pelajaran bagi orang-orang besok. Setelah kejadian ini akan menjadi pelajaran bagi orang-orang lain. Ayat ini disampaikan kepada Rasulullah sekitar tahun 60-an 600-an Masehi. 600-an Masehi. Sekitar 60-an Masehi. Saat itu Fir'aun sudah mati. Ya. Tapi di manakah letak jasad Fir'aun? Kanjeng Nabi tidak diberitahu oleh Allah. Ya. Tidak diberitahu. Ya. Di mana jasad Fir'aun? Tidak ada yang tahu. Baru kemudian di tahun 1882 para arkeolog Inggris dan arkeolog Mesir menemukan satu situs di lembah Luxor untuk Jowo. Jadi dari Laut Merah itu masuk lagi di lembah Luxor yang di sekitar Nil. Jadi di situ mengalir Nil. Ditemukan satu makam ya, dan di situ ada prasasti. Kalau diterjemahkan, di sini dimakamkan Raja Ramses II. Raja Ramses II. Malah ahli sejarah kemudian siapa itu Ramses II? Maka ketemu dia adalah Raja Faraon kedua atau Fir'aun kedua. Fir'aun yang sejaman atau yang menjadi saudaranya Musa. Kalau dulu itu Fir'aun itu saudaranya Musa. Fir'aun pertama, ya, punya istri, ya, ada juga dalam mimpinya Fir'aun itu kan nanti akan lahir dari Bani Israel yang nanti akan merebut kekuasaan. Maka Fir'aun pertama itu sudah mengumumkan akan membunuh anak laki-laki, membiarkan anak perempuan. Dalam Al-Quran bagi disebut itu. Betul nggak? Halo? Pernah baca nggak? Kisah-kisah Fir'aun, Al-Baqarah ada, Ali Imran ada, An-Nisa ada, terkait dengan membunuh anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan. Nah, kemudian ibunya Musa melahirkan laki-laki 3 bulan disembunyikan. Ya, tapi lama-lamaan nanti ponakan. Akhirnya dikali di anak kalinya Sungai Nil yang kebetulan nanti masuk ke istananya Fir'aun. Ditemu dengan istri Fir'aun. Ya. Sementara dia sendiri sudah punya anak. Fir'aun kedua itu nanti jadi saudara dengan Musa, kan gitu. Pernah dengar ceritanya enggak? Kalau kita berundang apa ya? Nanti baca ya, kisah Fir'aun. Ya. Silakan. Ya. Nanti diberitahu. Nah, ketika lama-lama besar ya, maka Fir'aun kedua ini mewarisi sifat bapaknya, bahkan lebih kejam. Lebih kejam. Karena terjadi perselisihan, Musa saja sampai membunuh itu ya, di surat Al-Qasas, membunuh orang-orang Kipti, orang-orang yang kebetulan bangsanya Fir'aun. Ya, maka kemudian akan dibunuh kan. Akhirnya Fir'aun lari ke Madian. Surat Qasas. Halo Pak. Lari ke Madian, malah dari mantune Su'aib. Ya. Jadi mantune Su'aib kembali lagi ke Mesir, berjuang sampai bekerja-kerja saudaranya sendiri sampai nanti menyeberangi Laut Merah. Ya. Di dalam Laut Merah itu tenggelamlah pasukan Fir'aun. Ya. Fir'aun juga tenggelam, tapi di ayat yang ke-90 kalau tidak salah, 19 surat Yunus, dia mengatakan beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Tetapi Allah mengatakan fal yauma nunajjika
jika bidadarinya lima untuk apa? 5 kalfaka ayat menjadi pelajaran bagi orang Sunda. Ditemukan di tahun 1882, dibawa ke museum Mesir, ya. Sampai sekarang di Kairo ada museum, di situ ada muminya Fir'aun yang sering difoto karena mirip dengan salah satu presiden di dunia. Halo? Salah satu presiden di dunia, terutama di negara Konoha. Mirip Pak, dibanding-banding kok mirip gitu. Nah, yang menjadi satu pertanyaan Bapak Ibu, kisahnya diceritakan ketika Rasulullah hidup. Tetapi saat itu di mana kafir Allah tidak ada. Tapi Allah sudah janji bahwa jasa Fir'aun itu akan menjadi pelajaran bagi orang-orang sudah. Ternyata ditemukan tahun 1882. Kisahnya ini terjadi ketika zaman Nabi Musa. Nabi Musa itu sekitar 1500-an ya, 2500, 2000-an sebelum Masehi. Kejadiannya ya, diceritakan kepada Rasulullah di tahun 400-an ya, Masehi. Kemudian ditemukan di tahun 1882. Sekarang ada di Museum Kairo dan betul ya, karena namanya museum kan untuk pelajaran. Orang dari sana ini Fir'aun, oh ini loh, uang dengan pengen musuhin Musa, saking kolong ini ujungnya ya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahwa itu antara ilmu dan Al-Quran kok. Coba kalau ini terus kita pakai scroll, berapa banyak ayat-ayat Al-Quran itu ternyata akan membuat geger Pak. Dan ternyata yang pengakuan itu kan bukan kita, justru mu'alaf. Kenal dengan Mbak J dari Australia. Tahu bukan YouTube ya? Mbak J. Dia tuh sering menceritakan tentang apa? Apakah Yesus itu Tuhan? Ya. Ai jawab bukan. Ya. Tuhan itu satu apa tidak? Satu. Gitu ya. Kemudian apakah Bible itu tentang Tuhan? Patut sebagian. Kalau orang itu apakah tentang Tuhan? Exactly. Ya. Tepat. Dia adalah firman Tuhan. Nah, itu yang menyampaikan Mbak J, artis cantik dari Australia. Ada laki-laki yang mengatakan, apakah Anda tahu tentang ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran? Ya pun 1, 2, 3, 4. Ya, dan dia berkomentar, aku tidak akan menemukan di kitab-kitab lain kecuali di Al-Quran. Inilah tanda kebenaran agama Islam. Saya ngomong londo, bukan kita. Bukan kita. Ya, oleh karena itu monggo bahwa ibu-ibu saya berharap kita sebagai umat Islam monggo mengintegrasikan ini, baca Quran. Nanti kita akan menemukan sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau seperti itu nanti kita Allah Akbar. Karena ternyata luar biasa sampai yang menemukan itu saja, sampai akhirnya dia masuk Islam, membuat penelitian bayi lahir sijil didengarkan Quran, dengarkan musik klasik, dengarkan musik rock dan dangdut. Ternyata nanti akan berbeda-beda hasil akhirnya. Atau tidak usah manusia, tanduran saja, pokok tandurannya. Si jini diperdengarkan Quran, diperdengarkan musik, ya, dangdut dan klasik, pertumbuhannya akan beda. Lalu pokok berayu-ayu, orang menang banget. Tapi satu yang bayi nangis dibacakan Al-Quran, orang langsung. Yang terakhir penelitian kucingnya ngamuk-ngamuk, si jini dibacakan oleh pendito, malah penditonya dicakar sama kucing. Tapi kucing ketika dengan ayat-ayat
umat pun ngerti Quran. Artinya kalau kita sering baca Quran, umat itu berhenti merungok. Jadi pertumbuhannya menjadi rendah. Tapi dia akan berubah, umat berkembang dengan tempat pola bersama. Ini dari sekali monggo penjenengan kebetulan pendidik bisa mengintegrasikan seperti itu. Dengan kata kuncinya yang penjenengan khusus untuk moco. Saya saja basicnya dokter. Juga sini ngerti gitu loh Pak. Ngerti seperti ini. Jadi ini menunjukkan betapa luar biasanya Al-Quran. Kalau Al-Quran itu bisa kita beginikan, Al-Quran tidak akan mengangkat. Al-Quran kalau masih bisa dihafalkan oleh manusia, dia tidak akan berubah. Kata satu dua tidak akan bisa berubah karena dihafal oleh jutaan manusia setiap saat. Yang itu tidak kita temukan di kitab-kitab lain. Bahkan untuk Bible sendiri, Bible versi ini, keluaran tahun sekian, itu akan beda. Yaitu seorang Donita kalau menjadi Donita kan sampai Cino, Twitter tentang Bible, dia masuk Islam. Dalam ilmu pelajaran agama, dia tidak kalah dengan yang lain. Luar biasa ilmunya dari Donita dan kita. Saya kira itu bahwa yang bisa saya sampaikan tentang integrasi ilmu dan Al-Quran. Mudah-mudahan seperti ini membuat kita lebih tertarik lagi untuk mempelajari Al-Quran sampai mengeksplor di dalamnya. Karena tidak hanya sesuatu yang biasa-biasa saja, ternyata di dalam Al-Quran ada sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah wa rahmatullahi. Assalamualaikum